Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 2196. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe, subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Organisasi Naga Hitam berteriak. Dirinya menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengusir kekuatan iblis dari tubuh di dalam tubuhnya dengan keras dan ledakan. Bayangan hitam pun muncul dari perut nenek moyang organisasi Naga Hitam itu, dan itu muncul di antara langit dan bumi. Hahaha, nenek moyang organisasi Naga Hitam. Kenapa kamu memuntahkanku? Apakah kamu tidak mau menelanku? Kata Molly. Kenapa kamu gak teruslah menelan sebanyak yang kamu bisa? Sial, siapa aku dan kamu bisa menelanku? Kamu tidak tahu apakah harus melakukannya hidup atau mati, kata Molly lagi. Dia tampak garang, salah satu tangannya telah hilang, kelima jarinya juga hilang, dan tidak ada bagian tubuhnya yang utuh pada saat ini. Dia sama ganasnya dengan hantu, dan dia menertawakan nenek moyang organisasi Naga Hitam dengan ganas. Sontak penampilan ini pun mengejutkan semua orang. Ini dia orang gila. Nenek moyang organisasi Naga Hitam nampak berlumuran darah dan terlihat dia sangat menyedihkan. Penghancuran diri Molly sebelumnya menyebabkan celah besar di dunia dalam tubuhnya. Itu runtuh dan tubuhnya rusak parah. Kuncinya adalah kerusakan dunia di dalam tubuhnya tidak akan bisa diperbaiki sama sekali tanpa beberapa waktu yang panjang. Untuk menghadapi seorang Kaisar Agung Puncak, dirinya menderita kerugian besar. Bahkan jika dia berhasil membunuh lawannya selanjutnya, itu akan sangat tetap memalukan bagi nenek moyang organisasi Naga Hitam. Dan dia selanjutnya harus berhati-hati selama periode ini agar tidak menjadi sasaran musuh. Yang membuat nenek moyang organisasi Naga Hitam paling marah adalah bahwa dia jelas-jelas ingin mengusir Molly sebelumnya, tapi orang ini tidak mau pergi. Meskipun praktisi tingkat kaisar atas dapat terlahir kembali setelah tangannya patah, namun asal-usul yang hilang akan membutuhkan waktu lama untuk dikembangkan. Nenek moyang organisasi Naga Hitam dan nenek moyang klan Bayangan tampak terkejut di saat melihat ini. Leluhur klan Bayangan, anak ini terluka parah. Cepat tangkap anak ini, kata nenek moyang organisasi Naga Hitam. Dia berteriak dengan marah. Kita tidak boleh membiarkan dia memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Bunuh. Nenek moyang klan Bayangan tampak marah. Dia hendak menjelajahi pohon suci Wukong, akan tetapi dia langsung berubah menjadi monster bayangan besar. Kekuatan hukum yang luar biasa memenuhi udara, dan kekosongan di mana-mana dia melewatinya, dan dia langsung berguncang berputar seperti air mendidih. Semut, cari mati. Nenek moyang klan Bayangan berteriak dengan marah, dan dengan raungan tangan besarnya datang tepat ke depan Molly. Hah, bisakah kamu memanggilku semut? Sialan, Molly tampak galak dan hendak menunjukkannya, tapi menemukan bahwa kelima jarinya patah. Dia merasa krisis, dia pun menendang kaki kanannya, dan dengan suara gemuruh, jari-jari pada kaki Molly langsung menjadi lebih tebal dan lebih besar. Itu berubah menjadi pilar raksasa yang menopang langit pada jari kakinya. Itu garis-garisnya nampak mengalir dan akarnya terlihat jelas. Tiba-tiba itu bertabrakan dengan tangan besar nenek moyang klan Bayangan dan duar. Suara gemuruh bergema seperti pilar batu suci giok yang jatuh dari gunung emas. Dari jari-jari kaki Molly itu bertabrakan dengan tangan besar leluhur klan Bayangan. Di satu sisi itu berisi misteri mengerikan dari struktur jurang, dan itu juga membawa energi iblis yang tak ada habisnya, serta rasa frustasi dan kemarahan Molly yang tak ada habisnya. Sementara di sisi lainnya itu membawa kekuatan Kaisar Dewa nenek moyang klan Bayangan yang bisa menghancurkan segalanya. Keduanya pun bertabrakan, dan dengan suara letupan, energi Bayangan tak berujung melonjak. Jempol kaki Molly yang tebal seperti tombak yang sedikit lebih menakutkan daripada terakhir kali dia bertarung dengan leluhur klan Bayangan. Tangannya yang besar seperti tiang surga tiba-tiba menendangnya dan boom.
Tubuh besar nenek moyang klan bayangan terhuyung-huyung mundur dan kekuatan mengerikan berhembus. Aturan di dadanya kabur dan lubang berdarah besar dilubangi oleh jari kaki Molly. Di dalam lubang besar itu, kekuatan hukum melonjak dan itu meledak. Di bawah tekanan lapisan mencapai jantung, itu sepertinya akan mengambil jantung leluhur klan bayangan. Kaisar Dewa, dia menggali dengan 5 jari kakinya. Molly yang berkonstruksi dan kekuatan khusus menembus tubuh leluhur klan bayangan mencoba mengambil hati Kaisar Dewa miliknya. Sialan, anak ini berani mengambil hati Kaisar Dewaku. Leluhur klan bayangan tampak marah. Dia dipermalukan oleh seorang Kaisar Agung Puncak yang berlumuran darah, dan dia sangat malu, membuat leluhur klan bayangan merasakan penghinaan yang tak ada habisnya. Terutama sebelumnya, jantung Kaisar Dewanya terus terkoyak di bawah serangan Qin sebelumnya. Dia juga telah kehilangan banyak klonnya, dan sekarang melihat Molly juga ingin mengambil jantung kaisarnya dan menggunakan jari kakinya. Bisa dibayangkan kemarahan di dalam hati nenek moyang klan bayangan. 10.000 bayangan, boom, berdengung. Hati nenek moyang Kaisar Dewa dari klan bayangan sepertinya tiba-tiba jatuh ke kedalaman dunia. Itu langsung diselimuti oleh kekuatan bayangan yang tak terhitung jumlahnya. Seketika itu memutus hubungan dengan Molly setelah hatinya direnggut berkali-kali oleh Qin. Nenek moyang klan bayangan telah lama menemukan solusi selama periode ini, yaitu menyembunyikan hati Kaisar Dewanya di bagian terdalam dunia bayangannya yang tak berujung. Membiarkan orang lain tidak bisa mengeluarkannya sama sekali. Asal-usul bayangan, ledakan. Pada saat yang sama, leluhur klan bayangan meraung. Bayangan yang menakutkan memenuhi kehampaan seperti lapisan dunia, mencoba memenjarakan Molly dengan cepat di dalamnya. Itu ibarat kaleidoskop yang terdiri dari miliaran dunia yang sekali terperangkap tidak akan ada kemungkinan untuk bisa keluar. Dan boom, Molly ketakutan, merasa seolah-olah dia jatuh ke dunia bayangan dan dia tidak mampu merasakan napas dunia luar lagi. Molly kaget dong dan dia sangat marah. Dia sebelumnya pernah dipenjara di dalam dunia batin nenek moyang organisasi naga hitam. Tapi dirinya tidak menyangka bahwa dia akan dipenjara lagi oleh dunia bayangan milik nenek moyang klan bayangan. Setelah menerobos ke alam Kaisar Dewa, orang-orang ini metode pengekangannya memang jauh lebih unggul daripada nenek moyang klan bayangan di atasnya. Itu terlalu sulit untuk bisa mendapatkan hati Kaisar Dewa dari seorang Kaisar Dewa. Dan itu juga karena kultivasiku terlalu lemah, kata Molly. Dia merasa sedih tanpa henti di dalam hatinya. Dan pada saat ini dirinya ingin meningkatkan kultivasinya lebih dari sebelumnya. Jika itu adalah orang lain, bahkan biksu suci yang agung, Molly akan dapat dengan mudah menarik hati kaisarnya. Namun apakah itu nenek moyang organisasi naga hitam ataupun nenek moyang klan bayangan? Dia tidak bisa dengan mudah mencabut jantung kaisarnya. Saya tidak tahu bagaimana iblis Qin itu berlatih sehingga dia mampu mengancam leluhur klan bayangan sebelumnya dan memaksa leluhur klan bayangan untuk memisahkan klon aslinya untuk menghindari teknik menusuk hati iblis Qin. Dia sebenarnya memaksakan klonnya. Namun Molly tidak bisa melakukan seperti apa yang dilakukan Qin. Molly dirinya merasa sangat malu yang tak ada habisnya di dalam hatinya. Dan ledakan. Aturan miliaran bayangan datang seperti sangkar mencoba menutupi Molly sedikit demi sedikit. Apa-apaan ini? Apakah kamu bahkan ingin memenjarakanku? Kata Molly. Dia merasakan kekuatan pengekangan yang tak ada habisnya. Molly pun tiba-tiba menjadi gila. Hanya ada satu tangan yang tersisa dari dirinya. Jadi Molly harus menggunakannya dengan hemat, dan Molly bisa menggunakan kakinya terlebih dahulu, dan boom, itu meletus. Molly keluar, dia menendang dengan kaki kanan. Leluhur klan bayangan, dia ingin mematahkannya. Dan kemudian Molly membakar kaki kanannya dalam sekejap dan ledakan. Sebuah ledakan mengerikan langsung meledak di dunia bayangan yang tak berujung ini, dan gelombang kejut yang mengerikan menyapu membawa kekuatan korosif yang bahkan tidak dapat ditanggung oleh seorang kaisar dewa yang kuat. Itu seketika menyapu leluhur klan bayangan.
dan puluhan ribu bayangan di tempat. Ah, tidak. Nenek moyang klan bayangan seketika merasakan perlawanan melanda. Pada saat ini dia akhirnya mengerti mengapa nenek moyang organisasi naga hitam sangat malu sebelumnya, karena kekuatan ledakan ini terlalu menakutkan. Bahkan untuk seorang kaisar dewa seperti dirinya, itu merupakan suatu hal yang bahkan orang kuat pun tidak dapat menanggungnya. Kekuatan ledakan yang mengerikan ini terus-menerus merobek dunia sumber bayangan yang dia keluarkan, dan bahkan itu membuka lubang berdarah di dada leluhur bayangan di tempat. Itu langsung menembus dadanya, dan di tengah jeritan yang melengking, leluhur klan bayangan terbang terbalik di tempat dan dia terluka parah. Dia lalu memperbaiki tubuh dewanya dengan marah dan menatap Molly dengan sangat marah. Dan dampak dari Molly merobek celah di dunia bayangan. Langit nenek moyang klan bayangan itu pun seketika memungkinkan pemandangan di sini pun langsung diproyeksikan ke mata orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di dunia luar. Itu reruntuhan para dewa. Banyak kaisar dewa yang kuat hanya memperhatikan di sini tanpa berpikir terlalu banyak sebelumnya. Akan tetapi pada saat ini setelah melihat pemandangan yang ada di dalam, wajah mereka semua menunjukkan kengerian. Karena apa yang mereka lihat di dunia bayangan nenek moyang organisasi naga hitam nampak berlumuran darah. Dan dia bahkan memiliki lubang besar di perutnya, dan juga terlihat nenek moyang klan bayangan juga berlumuran darah, dan dadanya juga tertusuk oleh semacam kekuatan. Di depan mereka nampak ada orang yang sangat menyedihkan, dan itu adalah seorang kaisar agung puncak. Yang nampak itu adalah orang yang sebelumnya diburu oleh nenek moyang organisasi naga hitam. Pada saat ini, Kaisar Agung Puncak itu berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Tidak ada bagian tubuhnya yang utuh, ada darah yang menetes di mana-mana. Dia hanya memiliki satu lengan dan juga satu kaki. Dan juga kelima jarinya juga nampak sudah menghilang. Pada tingkat Kaisar Agung Puncak, tangan normal dapat dipadatkan sesuka hati. Namun anak laki-laki di depan mereka tidak memperbaiki tangan dan kakinya. Dan hanya ada satu alasan untuk itu, dan itu adalah bahwa anak itu telah merusak asal-usul intinya. Dan kalau asal-usul rusak, pasti tidak cukup hanya dengan mematahkan tangan saja. Dia harus meregenerasinya dari awal, namun itu akan membutuhkan waktu yang tak terhitung jumlahnya untuk berkonsentrasi kembali. Jelas sekali bahwa Molly menderita luka yang sangat serius. Tapi betapapun seriusnya itu, dia hanyalah seorang kaisar agung puncak. Mungkinkah dua kaisar dewa, yaitu nenek moyang klan bayangan dan nenek moyang organisasi naga hitam, tidak mampu mengalahkan kaisar agung puncak itu? Atau apakah nenek moyang klan bayangan dan nenek moyang organisasi naga hitam tidak berada pada tim yang sama, dan mereka berdua sedang bertarung sampai mati? Dan mereka berdua saling melawan? Seketika berbagai spekulasi pun muncul, dan pada saat yang sama banyak orang berkuasa juga melihat ke arah Biksu Suci Agung, Meng Tianhui dan yang lainnya yang sedang berada di lapangan. Serta juga nampak ada sebuah pohon suci ruang angkasa di lembah tersebut. Pohon ilahi suci ruang angkasa, nampak itu sekarang mekar dengan cahaya luar angkasa yang begitu menakutkan. Itu sangat megah dan juga sangat megah. Cahayanya begitu luar biasa, itu menyebar, membuat semua orang diam-diam terkejut. Karena mereka menyadari bahwa ini jelas merupakan harta karun setingkat kaisar dewa. Dan itu juga merupakan harta karun luar angkasa teratas. Ya, pantas saja nenek moyang organisasi naga hitam dan nenek moyang klan bayangan sebelumnya menutupi tempat ini dengan dunia bayangan. Medan perang sepenuhnya ditutupi dan mereka tidak membiarkan semua orang untuk melihat apapun. Ternyata di sana ada harta karun luar angkasa. Itu sebenarnya adalah harta karun luar angkasa tingkat kaisar dewa. Nenek moyang organisasi naga hitam dan nenek moyang klan bayangan itu benar-benar sangat licik. Mereka berpura-pura menangkap seorang kaisar agung puncak ini, tapi ternyata sebenarnya mereka berdua bertarung demi memperebutkan harta karun luar angkasa setingkat kaisar dewa yang ada di dalamnya. Dan ledakan.
Pemikiran-pemikiran spiritual yang tak terhitung jumlahnya saling terkait. Awalnya banyak orang kuat hanya memproyeksikan perhatian mereka ke sini. Namun pada saat ini kekuatan menakutkan langsung disiagakan dan mereka bergegas menuju ke tempat ini dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Karena itu adalah harta karun luar angkasa tingkat Kaisar Dewa. Siapa yang tidak tergerak hatinya? Hah, dasar brengsek. Ekspresi leluhur klan bayangan seketika berubah drastis dan dia buru-buru memperbaiki dan menyembuhkan dunia langit bayangannya. Tapi hatinya tiba-tiba tenggelam karena sekarang mereka pasti dalam masalah. Harta karun itu telah bocor ke mata publik dan mereka tidak bisa lagi untuk menghadapi Molly, akan tetapi mereka juga selanjutnya akan menghadapi para kaisar dewa yang kuat lainnya yang tak terhitung jumlahnya di seluruh reruntuhan 10.000 dewa. Apakah kalian berdua masih ingin menelanku? Kata Molly. Dalam kehampaan Molly meraung histeris, matanya gila dan sangat galak.